Hai Capricorn, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Capricorn, ini adalah general reading untuk kalian Capricorn Sun Moon Rising ya. Karena ini general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua Capricorn Sun Moon Rising di luar sana. Ambil saja yang resonate. Kalau tidak paham dengan poin yang disampaikan, artinya tidak resonate, jangan dipaksakan, pesannya bukan untuk kalian, oke? Kalau nggak resonate ya berarti pesannya bukan untuk kalian dong. Jadi jangan dipaksakan ya. Kemudian kalau ada penjelasan yang diulang itu mengikuti kartu yang keluar. Apalagi kalau kartu yang dibuka banyak, termasuk ada kartu konfirmasi. Kalau minta semuanya dijelaskan, akhirnya ada yang diulang ya. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video di YouTube ini. Terima kasih untuk support kalian ya. Oke, kita mulai saja di sini pembacaan untuk Capricorn Sun Moon Rising ya. Oke Capricorn, kalau yang kulihat di sini jelas, di sini kalian sedang berusaha bangkit dari keterpurukan karena cinta. Kalian melalui transformasi yang cukup, ya jelas namanya transformasi itu tidak ada yang mudah ya. Butuh energi, menguras perasaan ya kan, untuk membangun lagi mindset kita atau perspektif kita ya, dimana hati dan hidup kita mungkin sempat terasa hancur gitu ya, karena ya itu tadi proses transformasi ini, the death ini ya kan, ya gitu, memang nggak mudah. Capricorn gitu ya. Oh, aku tadi mau ngomong Scorpio. Iya, memang di sini yang dealing di sini Sun Moon Rising yang kuat itu selain Capricorn tentunya ada Scorpio. Scorpio itu kuat banget di sini ya. Oke. Selain Scorpio ada Leo, ada Taurus. Leo, Taurus, Aquarius, Sagittarius, Aries. Aries juga lumayan kuat. Aquarius tadi udah disebutkan. Ya itu ya. Oke. Ya Capricorn, kita kembali ke pembacaan. Yang aku lihat di sini ya, kalian habis melalui masa yang sulit dan ini mungkin masa transisi di mana kalian sudah mulai bangkit gitu ya. Cuman memang belum sembuh total gitu ya. Maksudnya kalau ibarat ini recovery pasca sakit gitu ya. Ini memang belum total, belum optimal, belum selesai betul-betul gitu ya. Intinya ya ini udah bagus sih sebenarnya masa transisi ini kalian sudah bisa bangkit gitu ya. Fokus pada pekerjaan, tetapi memang luka itu masih tetap butuh proses healing. Ya nggak apa-apa, itu masalah waktu juga. Maksudnya proses healing juga kan butuh waktu ya. Betul, oke? Nah, kalau kuliah di sini kalian fokus sama pekerjaan ya. Di sini ada The Magician, ada Nine of Pentacles, ada Seven of Pentacles. Jadi kelihatan fokus memanifestasikan material abundance. Fokus meningkatkan pencapaian hidup kalian dalam hal pekerjaan, dalam hal keuangan, dalam hal karir ya. Intinya pencapaian di luar percintaan. Dan aku melihat sebenarnya bagus. Capricorn itu kan earth sign ya. Jadi rata-rata earth sign itu memang pekerja keras, suka bekerja gitu ya. Ini memang bisa menjadi tempat di mana kalian melabuhkan diri kalian daripada galau masalah percintaan tentunya. Jadi maksudnya ini memang terlihat seperti pelarian, tapi sebenarnya Capricorn sendiri kan juga suka bekerja gitu. Jadi ya nggak ada salahnya, maksudnya kalian menjalani apa yang kalian sukai, jelas pekerjaan kalian ini, dan memang mendatangkan jelas mendatangkan keuntungan besar di sini. Maksudnya aku melihat di sini keuangan kalian juga bagus gitu ya, ada peningkatan, terus meningkat, justru yang aku lihat di tahun ini terus meningkat ini ya. Kalian giat sekali bekerja gitu, maksudnya bagus, kalian fokus dalam pekerjaan, kalian menikmati pekerjaan kalian itu ya walaupun sakit untuk urusan lain gitu ya. Kalian mengalihkan ke sini, ke pekerjaan, tapi kan memang kalian juga suka bekerja gitu. Aku melihat dalam hal finansial oke. Jadi kalian untuk pekerjaan aku melihat ini sebenarnya sudah berada di jalan, arah, dan posisi yang oke sih. Aku bisa melihat ini ya, kalau ini resonate, ini sebenarnya sudah in the right path gitu ya. Jalan kalian udah oke di sini.
untuk pekerjaan. Jadi akhirnya hasilnya ini meningkat terus juga. Tapi kadang jalan mungkin udah oke, tapi kan memang kadang butuh waktu juga ya untuk masalah hasil. Cuman aku melihat keuangan kalian juga bagus sih ya. Peningkatan pendapatan, penghasilan, pencapaian materi gitu. Soal materi, menurut aku di sini nggak ada masalah. Kalian udah di jalan yang oke justru, ya. Kalau kalian teruskan ya, ini memang mengantarkan kalian pada kepuasan materi di tahun ini, ya. Oke, lanjut. Di kartu Queen of Cups, di sini ada The Fool juga, ada Five of Wands. Ya, aku di sini melihat usaha kalian untuk move on di kartu Queen of Cups ini ya sebenarnya. Untuk keep moving gitu ya, nggak mau terjebak pada kesedihan tapi ya masih sedih gitu. Kalian kayak berusaha juga sih sebenarnya menghibur diri dengan orang lain, dengan hal lain gitu ya, yang kalian ingin jatuh cinta lagi, kalian ingin happy lagi. Di kartu Queen of Cups sama The Fool ini aku melihat ada usaha untuk happy lagi atau mengupayakan apapun agar happy lagi, entah jatuh cinta lagi, mencari pengganti kayak gitu ya, menikmati kedekatan dengan siapapun, atau mungkin ngincer siapapun, entah ngincer siapa gitu ya. Tapi ada usaha-usaha untuk bersenang-senang di sini. Ya, jadi kayak dalam hati itu kalian sebenarnya masih sedih jelas, masih berusaha untuk move on gitu, memahami ini gitu. Tapi di luar ini kalian benar-benar berusaha mencari kebahagiaan atau sesuatu yang bisa membuat kalian bahagia secara singkat. Memang sih untuk namanya bahagia yang cukup stabil itu emang dimulai dari mindset. Tapi ini kayaknya kalian merasa situasi urgent gitu ya. Kalian berusaha move on, dan bagaimana caranya kalian harus bisa menghibur diri gitu. Walaupun kebahagiaan di luar yang kalian cari itu terkesan kayak hanya kebahagiaan sesaat, kayak mencari orang yang sekedar bisa menghibur ya kan, cari gebetan mungkin atau apapun itu ya, hiburan di luar gitu. Memang cenderung kayak cuman sesaat gitu. Sadar atau tidak, sebenarnya sadar, cuman terkadang kalian kayak mungkin nggak melihat itu, atau gimana ya, sebenarnya kalian sadar cuman mungkin kayak pura-pura nggak tahu aja gitu. Jadi kayaknya sebenarnya sadar bahwa hal itu sebenarnya cuman kesenangan sesaat, dimana dalam hati itu sebenarnya bisa aja kosong dan hampa gitu. Karena kebahagiaan yang hakiki itu emang dimulai dari mindset. Jadi kalian hanya sekedar kayak mencari kesenangan sesaat di luar. Di kartu The Fool ini ada usaha kayak gitu. Kesenangan di luar untuk mengganti kesedihan kalian, atau cuman kayak emergency aja gitu ya. Kayak gitu, emergency, kalian butuh sekedar tersenyum, bisa happy, nggak galau terus gitu. Jadi kayak cara-cara singkat, shortcut gitu. Cuman yang namanya jalan singkat ini biasanya juga tidak berlangsung lama juga sih gitu. Itu kan hal yang kalian pahami juga sebenarnya ya gitu. Karena kalian masih galau sama percintaan kalian di sini, sama orang itu. Keinginan kalian untuk bersama orang itu gitu loh ya. Orang ya siapa ya itu yang bikin kalian galau ini. Karena kalian itu punya ekspektasi lebih sama orang ini. Kalian kayak ingin punya hubungan jangka panjang sama orang ini gitu ya. Kalian merasakan koneksi yang cukup kuat sama orang ini gitu. Dan ya itu, melepaskannya itu sulit gitu. Jadi kalian kayak struggle aja di situ ya, untuk berdiri tegap gitu loh. Karena ikatannya kuat ini, dan dia atau orang ini atau ya hal ini itu di tempat lain, sehingga kayak agak susah kalian berdiri tegak gitu, karena itu tidak ada di samping kalian gitu. Jadi kayak kaki kalian itu kayak ketarik gitu ya, dan kalian berusaha keras untuk tetap berdiri tegak ya. Kalau memang kayak gitu ya memang melepaskan tali itu lah ya, perlu melepaskan tali itu biar nggak susah berdirinya gitu ya kayak gitu. Oke, mungkin tali itu adanya sebenarnya di mindset kalian atau di perspektif kalian, tapi aku melihat ikatan kuat di sini, harapan yang besar sama orang ini, sama hubungan ini ya kan. Harapan besar itu yaitu komitmen, hubungan jangka panjang kayak gitu ya kan, kebahagiaan bersama, pengen punya keluarga bersama kayak gitu. Nah, ada keinginan seperti itu gitu loh. Dan
ya ketika orang itu tidak sedang bersama kalian atau hubungan ini berakhir, ya itu memang di sini Five of Wands. Jadi kayak kalian tuh kelihatan banget berjuang untuk bangkit ya. Jadi kayak ini posisi orang lagi sedih, tapi dia pokoknya memaksakan untuk bangkit gitu. Jadi kayak nggak mau terus-terusan sedih tuh, kayak tersiksa banget terjebak dalam kegelapan itu kan, kayak tersiksa, dia pengen bangkit gitu. Jadi aku melihat kayak di Five of Wands ini ya kayak jadinya effort, usaha yang kalian berikan itu besar banget untuk bisa happy bangkit, karena kayaknya tiap hari kalian sulit juga ya. Maksudnya tiap hari itu kalian harus struggle sama hal itu. Tiap hari kalian seperti berjuang sama hal itu, perasaan itu dan usaha itu gitu. Karena mungkin kalian terus memikirkan orang ini, kalian merasa koneksinya kuat kayak gitu ya. Oke, ini manajemen perasaan sih dan perspektif tentunya ya. As of Swords, the Death, sama ada Prince of Wands. Ya, aku melihat setelah transformasi yang cukup menyakitkan ini, sebenarnya ada potensi ini berjalan ke arah yang positif untuk perubahan hidup kalian gitu ya. Hal yang gak mengenakan ini sebenarnya punya potensi mengarahkan kalian pada hal yang positif ke depannya. Ada blessing juga gitu. Tapi ya tergantung kalian bisa survive. Kalian bisa nggak survive sama situasi ini, sama situasi transformasi yang menyakitkan ini, the death ini gitu ya, untuk bangkit dan bisa jadi kayak gini, Prince of Wands gitu. Karena aku melihat saat kalian benar-benar sudah selesai dengan hal itu, hal yang dulu pernah kalian inginkan itu menghampiri kalian. Tapi kalian harus benar-benar selesai dulu dengan hal itu. Selesainya itu benar-benar di pikiran kalian pun selesai, ibaratnya kayak lahir dan batin itu selesai ya. Jadi di mindset kalian, perspektif kalian, di dalam diri kalian benar-benar sudah menyelesaikan itu. Orang itu bisa saja di luar seperti sudah selesai atau berusaha menampakkan diri bahwa itu sudah selesai, padahal di dalam dirinya itu belum selesai gitu ya. Jadi kita tidak bisa membohongi semesta, nggak bisa membohongi semesta gitu, karena itu semua bekerjanya kan berdasarkan energi yang kita pancarkan gitu ya. Dan energi yang kita pancarkan itu ya tergantung di dalam diri kita itu apa, bagaimana, perspektif kita gimana, situasi mental kita gimana, ya kan, dari dalam kita memancarkan keluar. Nah itulah, kalau kita sudah selesai dengan itu ya kan, kita akan memancarkan energi yang nantinya yang nantinya kita bisa attract hal-hal yang dulu pernah kita inginkan, kayak gitulah, atau hal yang lebih baik yang tidak kita ekspektasikan gitu ya. Kita bisa attract itu, kita bisa menarik itu dengan energi yang itu tadi, dengan vibrasi yang itu tadi. Tapi itu semua memang dari dalam ya, bukan kamuflase atau cuma sekedar acting, bukan ya, kayak gitu. Itu memang harus kuat gitu. Ini berhasil kalau kalian sudah selesai dengan struggle kalian. Kayaknya kan ini tiap hari kalian struggle dengan berusaha bangkit, masih sedih tiap hari tapi berusaha bangkit gitu kan. Hal ini berhasil kalau kalian sudah bisa let it go ya, effortless. Tiap hari kayaknya udah gak harus struggle dengan situasi itu lagi. Itu berarti sudah berhasil. Dan nanti tinggal lihat saja apa yang akan terjadi. Aku melihatnya sih seperti itu gitu ya. Tapi pernah gak sih kalian kepikiran atau kalian mengamati gitu, bahwa terkadang saat kita sudah tidak menginginkan itu, tiba-tiba itu datang. Suka kayak gitu gak? Ya aku sih melihat itu sebagai ya cara semesta aja sih sebenarnya. Jadi kayak semesta itu menyisipkan pelajaran untuk let it go. Kita diberikan sesuatu yang yang pernah kita inginkan atau lebih baik dari yang kita inginkan setelah kita terima itu gitu ya kan. Tapi ya itu, kita mendapatkan itu setelah kita udah gak terlalu menginginkan itu, saat kita udah gak mengejar itu ya. Kayak desire kita terhadap hal itu sudah ya biasa aja gitu. Tiba-tiba itu datang gitu kan. Ya kayak gitu sih emang. Oke, di sini ada Temperance, di sini ada Two of Pentacles. Jadi semua kartu di sini sebenarnya menjelaskan bagaimana kalian itu berusaha
kuat, berusaha bersabar dengan situasi ini yang benar-benar menempa mental kalian sih gitu. Kalian berusaha balance di sini, berusaha stabil ya, agar tetap jalan itu kan kalian harus stabil gitu. Jangan berat sebelah gitu ya nggak? Kayak gitu sih. Saat kalian misalkan berjalan misalkan pernah ikut kayak olahraga apalah itu namanya. Contohnya kalian berjalan di tali gitu, tapi dengan pengaman jelas ya. Saat kalian berjalan di atas itu, kalian kan harus fokus dan harus balance dong ya, dan berusaha untuk stabil. Karena kalau kalian tidak stabil, balance itu akhirnya nanti kalian susah mempertahankan posisi balance itu ya kan, kayak gitu lah ya kan. Kalau nggak balance, kalau nggak stabil lalu nggak balance gitu, akhirnya kalian jatuh gitu kan, kayak gitu ya. Itulah, oke? Situasinya mungkin kayak gitu, oke? Ya bagus lah, artinya kan kalian punya semangat gitu untuk bangkit. Tapi ya maksudnya ya ini adalah pelajaran semesta gitu. Dari pelajaran semesta ada hal-hal yang memang nggak semudah itu gitu loh dilalui gitu. Ya mau nggak mau nggak ada jalan singkat. Kalau kita memilih jalan singkat, akhirnya kita kembali ke posisi awal karena memang nggak ada jalan singkat gitu loh. Kita memang harus melalui itu memang butuh waktu, butuh usaha gitu kan. Ya mau gimana ya, nggak ada yang bisa dikatakan selain ya memang harus dijalani gitu kan, kayak gitulah ya. Oke. Kemudian kalau yang kulihat di sini ya kayak kalian tuh punya perasaan yang besar, passion yang besar, dan itu situasi itu tidak mendukung itu gitu, sehingga ya mungkin kayak passion dan perasaan yang besar tapi situasi nggak mendukung itu kayak kalian tuh punya perasaan itu dan passion itu terhadap seseorang, tapi kalian sedang tidak bersama orang itu gitu. Jadi kayak situasi tidak mendukung gitu, sehingga kalian jadi merasa sedih, kecewa, nggak puas gitu loh dengan keadaan yang ada. Kalian harus dealing dengan rasa ketidakpuasan itu gitu. Itu sih kalau yang kulihat di sini. Oke. Ya. Kemudian aku melihat di sini kalian berusaha untuk membangun perspektif kalian soal hidup kalian, jelas ya di kartu Seven of Cups di sini, sama di sini ada Seven of Cups sama ada Queen of Pentacles gitu ya. Jadi di sini kalian kayak berusaha membangun lagi visi misi kedepannya bagaimana. Saat kalian galau jatuh, kalian berusaha bangkit dan ya evaluasi lagi perspektif kalian atau bangun perspektif kalian lagi biar ya gimana ya, kalian punya tujuan kayak gitu. Tapi aku melihat ini masalah waktu, kalian bisa kembali punya potensi bertemu lagi dengan apa yang selama ini kalian simpan di hati gitu. Hal-hal atau situasi yang stagnan ini kemungkinan kedepannya ada, kalau aku lihat ya di sini ada jawab, jelas lah harusnya ada jawaban gitu ya. Maksudnya situasi yang stagnan ini kedepannya sih terlihatnya yang sudah terlihat ini jelas akan berakhir lah. Kok jelas ya? Aku sih melihat situasi yang stagnan yang kalian nantikan ini berakhir gitu. Ya, situasi stagnan yang berkaitan dengan hal yang masih kalian nantikan ini ya. Ini berakhir, maksudnya berakhir itu berarti ada potensi kalian dipertemukan dengan hal yang masih kalian simpan ini, entah ini pertemuan dengan seseorang atau apapun itu gitu loh ya, komunikasi atau apa. Tapi aku melihat ada jawaban yang memuaskan juga ke depannya dari situasi yang stagnan dan kayak gak kemana-mana ini gitu ya, intinya gitu sih ya. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Oke. Kemudian aku melihat di sini ya kalau ini soal Capricorn, dari tadi aku mau ngomong Scorpio, kenapa ya? Sun, Moon, Rising, kayaknya kalian dealing dengan Scorpio, Sun, Moon, Rising ya, nggak harus Sun sign. Ya bisa saja di Rising atau entah di Moon sign-nya. Tapi Sun, Moon, Rising kayaknya kuat banget kalian dealing sama Scorpio. Coba cek deh, kalau bukan Sun sign-nya cek, jangan-jangan Moon atau Rising-nya Scorpio lagi. Dari tadi aku mau ngomong Scorpio terus. Tapi memang kartu Scorpio di sini juga kuat sih gitu ya. Nah, aku melihat di sini tadi aku udah bilang sih intinya
Ya begitulah ya. Intinya ada potensi ada potensi jelas sesudah dari masa transformasi ini ya, ada perubahan positif di hidup kalian kalau kalian udah selesai dengan hal ini, oke? Oh ya, terus buat Capricorn yang punya masalah dengan percintaannya, aku pikir kalian nanti intinya setelah masa transformasi ini kalian kayak menarik true love kalian, siapapun itu ya maksudnya, true love atau soulmate. Tapi soulmate itu kan macam-macam, tidak harus soal romance juga gitu loh, bisa platonic gitu. Tapi intinya kalian attract itu kemungkinan gitu ya setelah melalui masa transformasi ini. Kalau kalian memang merasa ya itu tadi ada masalah dalam hal itu gitu. Oke? Itu saja untuk Capricorn Sun Moon Rising di sini gitu ya. Ya di sini juga di sini ada Three of Cups sama Nine of Cups ya. Jadi kayak aku masih melihat kayak ada arah yang berubah. Arah yang berubah ini seperti yang aku bilang tadi, bisa jadi reunian, pertemuan kayak gitu, atau selebrasi gitu, atau ada hal yang bisa dirayakan gitu ya, yaitu kebahagiaan itu kan bisa dari apapun karena ini juga general reading gitu. Tapi kalian akan tahu maksud aku kalau ini memang resonate. Oke? Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Capricorn, good luck buat kalian.